selanjutnya desa membangun Indonesia. Karena Banyuasin tidak akan maju tanpa desa-desanya yang maju. Dan selanjutnya bapak-bapak sekalian BPD yang hadir di tempat ini, bapak-bapak sekalian, ya kita ambil tengah lah, dari 5 paling rendah sampai 9 yang paling tinggi, kita ambil 7. Kita kali dengan 74.962 desa di seluruh 61 desa di seluruh Indonesia. 500.000 lebih BPD ada di seluruh Indonesia untuk mengawal aspirasi dari grassroots. Dan bapak-bapak sekalian, sadar dan tidak sadar kita sedang bersaing di antara 74.961 desa. Dan yang di dalam ruangan ini ya kita sedang bersaing. Indeksnya kita masing-masing, kemajuannya masing-masing. Maju dan tidaknya ya ada di pundak bapak-bapak sekalian. Seperti apa akan kita bawa desa ini ke depan, mengawal visi misinya Pak Kades. Karena saya yakin dan percaya Kades bersumpah kepada Tuhannya, BPD pun bersumpah kepada Tuhannya untuk menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik. Yang jadi persoalan, ketika tidak menyelenggarakan pemerintahan desa dengan baik, sedangkan amanat aturan sudah cukup banyak, pembinaan sudah cukup banyak. Fungsi BPD kalau saya yang udah lama, itu mungkin dengarnya sampai udah bosan. Yang jadi persoalan, kita pulang dari tempat ini, kan tidak semua BPD hadir kan Pak? Ini paling perwakilan satu orang. Ketua. Nah, saya mau sampaikan, pintar sendiri di desa pun gak enak. Pulang sambil forum ngopi, tebarkan nilai-nilai ini kepada anggota yang lain. Karena kita ada mekanisme forum pada forum. Kalau Bapak sudah datang dengan sebuah kebenaran di dalam satu forum musyawarah, ketika yang lain tidak mengerti tapi jumlahnya banyak, ya dia menang. Karena mekanisme forum, Pak. Makanya bukan lagi peningkatan kapasitas, tapi selanjutnya pemerataan kapasitas. Jadi 7 atau 9 orang BPD itu mengerti. Jangan hanya satu orang yang mengerti, ya pintar sendiri pun gak enak Pak. Nah itu bahasa saya, supaya lebih dekat Pak. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita lihat bahwa penguatan-penguatan yang diberikan negara oleh kepada desa ini cukup banyak. Kita harus ingat, hari ini ada 7 sumber pembiayaan yang masuk di desa untuk bapak-bapak BPD sekalian. Ada yang namanya DD, ada yang namanya ADD, ada yang namanya bagi hasil pajak. Selanjutnya ada yang namanya bantuan keuangan. Selanjutnya ada CSR, hibah dan yang lain-lain. Bapak-bapak tahu nggak? Uang bapak-bapak di antara 7 sumber itu ada di mana? Uang bapak-bapak sekalian, uang desa itu ada di mana? Di pendapatan asli desa. 6 yang lain adalah uang kebijakan. CSR itu dana perusahaan ya. Kebijakan itu apa yang diberi dan tidak diberi. Hari ini masih diberi. Saya analogikan kita semua atau bapak-bapak BPD sekalian, kita adalah anak kecil yang disuapin oleh negara untuk bagaimana tahu caranya berjalan. Masa kita mau nyusul terus? 6 sumber yang lain yang tergabung di dalam APBD untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Makanya desa-desa yang maju sadar akan itu. Desa-desa di Kutu, di Bali, itu dana desa merupakan sumber terkecil yang masuk di desa. Mungkin di Banyuasin, dana desa masuk ke dalam desa itu adalah sumber terbesar. Betul. Bahwa ada 7 sumber di dalam APBD itu, ada 7 sumber. Selanjutnya saya sampaikan. Hari ini bapak-bapak sekalian diberikan yang namanya tunjangan. Tunjangan hari ini yang saya dengar ketua tadi kata Pak Kadis berapa ya? 1.100.000 ya. 1 waktu 150 kalau nggak salah. Ya 1 lah seputaran itu. Itu tunjangan kedudukan. Ini tergantung dari bergening bapak-bapak sekalian yang diatur di dalam peraturan bupati terkait ADD, alokasinya besarannya seperti apa. Nah selanjutnya
Tunjangan yang kedua ada yang namanya tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja bapak-bapak diberikan atas beban tugas yang lebih daripada tugas yang ada. Sumbernya dari mana? Dari PAD. Ini menggambarkan bahwa keluhan yang diberikan PAD-nya berbeda. Ada dua tunjangan. Selanjutnya, yang ketiga, ada yang namanya operasional. Dasar operasional itu dari mana? Operasional diberikan sekian persen, ada misalkan diatur di dalam pergub. Yang jadi persoalan, kalau saya sebagai kades, saya akan memberikan operasional kepada BPD. Saya akan tanyakan kepada BPD-nya mana agenda kerjanya. Agenda kerja dari 1 Januari sampai 31 Desember, mana agenda kerjanya. Saya akan memberikan uang sebesar dengan apa yang akan bawa bekerja. Jadi persoalan agenda kerja ini tidak ada. Saya akan membahas aturan 5 aturan dalam 1 tahun. Kan nggak mungkin saya akan diberikan 5 juta. Itu nggak cukup loh. Ketika tidak cukup, saya akan berikan sebuah musyawarah desa. Saya berikan putusan daripada keputusan BPD bahwa kinerja sudah ditetapkan, tapi anggaran tidak mencukupi. Sehingga kita pernah dalam aspek kinerja tinggi. Nah ini yang saya mau tekankan kepada bapak sekalian. Agenda kerja yang mana? Itu harus sudah dirancang. Sehingga apa? Saya menekankan hari ini bapak sekalian. Ketika bapak sekalian menyusun agenda kerja sepulang dari sini, mumpung di tahun depan akan terlihat kinerja BPD. Oh iya, dia di bulan Februari akan buat apa? Timeline kan udah kita buat semua di dalam aturan-aturan ini. RPJMDes nanti kapan? RKPDes nanti kapan? APBDes-nya nanti kapan? Ada persoalan berikut. Saya ngomong persoalan supaya lebih enak. Persoalan berikut ini. Pak, ada yang tanya, Pak Fikri, kalau misalkan dokumen APBD, boleh nggak saya berikan kepada BPD? Saya bilang wajib, kasih kepada BPD. Kasih kepada BPD, kenapa? Bagaimana Bapak mau mengawasi tapi nggak tahu apa di dalamnya? Kan gitu. Mengawasi kan mana? Mengawasi dokumennya. Jadi BPD bukan tiba di akhir, Pak. Pengawasan itu bukan kita ketemu di akhir, tidak. BPD hadir dari proses perencanaan, BPD hadir pada proses pelaksanaan, BPD akan hadir pada proses laporan. Cross check dari nanti di mana? Dia kan akan memberikan laporan keterangan. Laporan keterangan Bapak buat catatan. Catatan itulah Bapak akan naikkan sebagai hasil dari